Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Haji Pangstu dan ini untuk tugas profesi pendidikan. Saya dari FK PBI K1 dan ini untuk kelas 10 bahasa Inggris, yaitu mengenai congratulating and complimenting others. Itu mengucapkan selamat dan memuji orang lain. Jadi pertama hal-hal yang akan dipelajari itu ya tujuannya lah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan tersebut untuk memberikan kenyamanan, dukungan, dan resolusi. Lalu merespon ucapan selamat dan pujian bersayap dengan menggunakan struktur, tata bahasa dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Lalu dengan menggunakan tata bahasa dan tanda baca yang sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa yang benar dan sesuai konteks tersebut dapat memberikan ucapan selamat dan pujian bersayap. Pertama, kita masuk ke congratulations dulu. Apa itu congratulations? Congratulations itu kita memberikan ucapan selamat kepada orang, mau itu orang itu biasanya itu digunakan ketika orang mencapai sesuatu atau berhasil melakukan sesuatu gitu kan. Contohnya seperti apa? Contohnya satu kayak congratulations on your achievements, selamat atas prestasimu, atau kayak well done, bagus sekali, you did it, kamu berhasil, atau enggak bravo, hebat, I'm so proud of you, aku sangat bangga padamu, seperti itu contohnya. Dan contohnya itu sangat banyak, ada versi formal dan informalnya. Versi formalnya itu versi yang sopannya lah, yang lebih baku gitu kan rasanya. Contohnya seperti nomor satu, you deserve a pat on the back, yang artinya Anda layak mendapatkan tepukan di punggung. Maksudnya apa itu dengan tepukan di punggung? Ya biasanya seperti kalau sesama teman apa gitu, sesama teman, tetapi hubungannya itu seperti kayak seperti bangsawan seperti itu kan. You deserve a pat on the back, yang diartikan kayak kita memberi apresiasi pada orang tersebut atas yang dilakukan. Lalu yang kedua, so pleased to see you accomplishing great things, yang berarti senang sekali melihat Anda mencapai hal-hal besar. Yang ketiga, words cannot express how happy I am for you, yang berarti kan kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa bahagianya saya untuk Anda. Lalu keempat, much success in your future endeavors, yang berarti semoga sukses dalam usaha Anda di masa depan. Apa artinya endeavors? Endeavors itu artinya usaha. Jadi orang itu mengatakan semoga sukses untuk usaha-usaha di masa depan nanti. Lalu yang kelima itu you should feel proud of yourself, yang berarti Anda harus merasa bangga pada diri sendiri. Yang keenam, we are proud to have you as part of our team, yang berarti kan kami bangga memiliki Anda sebagai bagian dari tim. Itu bentuk formalnya, bentuk sopannya. Selanjutnya untuk informalnya, yang pertama itu ini biasanya digunakan ketika kita bersama dengan teman atau orang yang sangat dekat dengan kita gitu ya, seperti teman lah, sahabat gitu kan. Contoh pertamanya, you absolutely smash it, kamu benar-benar menghancurkannya. Kenapa dikatakan smash it atau menghancurkan? Itu sebagai ekspresi yang kuat gitu kan sama teman, kayak benar-benar contohnya seperti bermain game, kita berhasil mengalahkan bos yang sulit, dan teman kita mengatakan you absolutely smash it, kamu benar-benar menghancurkannya gitu, seperti sebuah win-win gitu kan. Lalu yang kedua, you did it, I know you could, kau berhasil, aku tahu kau bisa. Lalu yang ketiga, congrats, you totally deserve it, yang berarti kan selamat, Anda benar-benar layak mendapatkannya. Yang keempat itu, I'm so proud of you and all that you've achieved, yang berarti aku sangat bangga padamu dan semua yang telah kau capai. Yang kelima, way to go, you rock, bagus sekali, kau hebat. Kenapa pakai rock? Rock kan biasanya kalau diartikan secara umumnya itu artinya batu, tapi kalau kata lainnya itu rock itu, you rock itu tergantung konteksnya, itu berarti kan lo itu hebat, kamu itu hebat gitu. Sebagai apa, ekspresi orang-orang di barat di sana lah gitu. Yang keenam itu adalah good on you for succeeding, yang berarti kan bagus untukmu karena berhasil. Yang ketujuh, you must be really proud of yourself, kamu pasti sangat bangga pada dirimu sendiri. Yang kedelapan, good one mate, artinya bagus hasil. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang aksen British atau enggak di Australia gitu kan, yang berarti mate itu sebagai kawan, itu atau sobat gitu kan.
Yang ke-9, I'm over the moon for you, berarti kan aku sangat bangga padamu. Arti kata dari moon digunakan dalam konteks tersebut itu biasanya karena moon itu kan sesuatu bulan itu kan berada sangat jauh dari bumi kita kan, dimana kita tidak bisa menggapainya walaupun dengan menggunakan pesawat terbang. Ya pastinya kita ingin menggapai bulan dengan menggunakan roket seperti yang dilakukan NASA gitu kan. Jadi menggunakan kata moon atau bulan itu ada ekspresi rasa selamatnya itu yang sangat tinggi gitu. Dan pastinya di bawah sini ada YouTube link tentang congratulations sama someone atau memberi selamat pada seseorang. Di bawahnya ada YouTube-nya ya. Terus selanjutnya memuji orang lain, complimenting others. Complimenting others itu ketika kita melihat sesuatu yang bagus dari seseorang ataupun kita berkunjung ke rumah orang itu dan kita melihat ada yang bagus di rumahnya, seperti misalkan kayak wah TV-nya gede, TV yang gede, wah TV kamu gede, kamu gede ya, bagus lah katanya. Atau ngelihat rumah yang bersih, wah rumahmu bersih ya, nggak ada debu apa gitu kan, seperti itu complimenting. And juga seperti yang A, you look great today, kamu terlihat hebat hari ini. Yang B, your presentation was fantastic, presentasimu luar biasa. C, you're a very talented artist, kamu adalah seniman yang sangat berbakat. Yang D, you have a wonderful sense of humor, kamu memiliki selera humor yang luar biasa. Yang E, your hard work really paid off, kerja kerasmu benar-benar membuahkan hasil. Seperti itu contohnya complimenting atau pujian. Lalu bentuknya formal itu pertama, I hope you don't mind, but I just had to say how wonderful you look today. Yang berarti kan saya harap Anda tidak keberatan, tapi saya hanya ingin mengatakan betapa indahnya penampilan Anda hari ini. Itu bentuk formal-formalnya ya. Dan yang kedua, I have to admit I'm jealous of your lovely garden. Yang berarti kan saya harus mengakui bahwa saya cemburu dengan taman Anda yang indah. Lalu yang ketiga, you have such a majestic painting in your living room. Anda memiliki lukisan yang megah di ruang tamu Anda. Lalu yang keempat itu, I admire your ability to think on your feet. Yang berarti kan saya mengagumi kemampuan Anda untuk berpikir secara mandiri. Kenapa menggunakan feet? Contohnya seperti dalam kita berada di panggung. Kita kan kalau tidak terbiasa kayak seperti kena demam panggung, kita kayak gemetar, gugup apa gitu kan. Tapi jika orang itu berhasil berdiri dua kaki tanpa gemetar, tanpa takut apa gitu, itu dinamakan itu disebutkan sebagai think on your feet. Dia tidak gentar apa gitu, dan makanya digunakan sebagai ekspresi dalam complimenting yang seperti nomor 4 ini, I admire your ability to think on your feet. Dia mengagumi kemampuan orang itu karena bisa berpikir secara mandiri. Lalu yang kelima, I really must express my admiration for your speech. Saya benar-benar harus mengungkapkan kekaguman saya atas pidato Anda. Lalu yang kelima, may I pay you a compliment? You really look fantastic today. Yang berarti kan, bolehkah saya memuji Anda? Anda benar-benar terlihat fantastis hari ini. Dan selanjutnya itu informal. Contoh-contohnya seperti cool glasses totally suit you. Yang berarti kan kacamata yang keren, sangat cocok untukmu. Yang kedua, I really love your haircut, it makes you look like a movie star. Aku sangat suka potongan rambutmu, itu membuatmu terlihat seperti bintang film. Yang ketiga, you sure can play table tennis, great skills. Kau pasti bisa bermain tenis meja, keterampilan yang hebat. Yang keempat, I love the way you play guitar. Yang berarti kan aku suka caramu bermain gitar. Yang kelima, you really have some special talent. Anda benar-benar memiliki beberapa bakat khusus. Yang terakhir, you look phenomenal, yang berarti kan kau terlihat fenomenal. Kenapa menggunakan kata fenomenal? Biasanya fenomenal itu kan digunakan seperti kayak kita melihat pemandangan yang indah gitu, fenomena yang indah. Ini benar-benar fenomenal. Jadi kata fenomenal ini bisa digunakan sebagai pujian. Dan ini contoh-contoh informalnya yang berarti bisa kita gunakan bersama teman atau sahabat. Dan di bawahnya ini adalah YouTube link mengenai pujian kepada seseorang. Lalu contoh percakapannya, siswa harus dibagi menjadi pasangan dan diberikan situasi di mana mereka mengucapkan selamat atau
memuji satu sama lain. Contoh keadaan yang pertama ini yang congratulating. You did it. You passed a difficult math test. Lalu dia menjawab, I thank you. I studied very carefully. Saya terima kasih. Saya sudah belajar sangat sangat berhati-hati. Lalu yang complimenting atau pujian, yang pertama your presentation was great. Presentasimu tadi hebat. Lalu B menjawab, saya terima kasih. Saya menghabiskan banyak waktu mengerjakannya. Itu contoh dari contoh pendek dari percakapan congratulating sama complimenting. Lalu gimana kalau misalnya kita menggabungkan congratulating dan complimenting? Contoh seperti ini. Dari pertama ya, yang A. Hey, you did an awesome job in the school play last night. Yang berarti kan, hey, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam drama sekolah tadi malam. Lalu B menjawab, thanks, I was really nervous, but it was a lot of fun. Terima kasih, saya sangat gugup, tapi itu sangat menyenangkan. Lalu M membalas, seriously, your acting was fantastic. You totally owned the stage. Sungguh, aktingmu sangat luar biasa. Kamu benar-benar menguasai panggung. B menjawab, thanks for saying that. I'm just glad people enjoy the show. Terima kasih telah mengatakan itu. Saya senang orang-orang menikmati pertunjukannya. Lalu dari A, no doubt, you're a star in the making. Can't wait to see your next performance. Tidak diragukan lagi, Anda adalah seorang bintang yang sedang berkembang. Tidak sabar untuk melihat penampilan Anda berikutnya. Lalu B, that means a lot. It really boost my confidence. Berarti itu sangat berarti dukungan Anda benar-benar meningkatkan kepercayaan diri saya. Oke, dari percakapan itu ada gabungan dari congratulating dan complimenting. Contoh seperti apa? Seperti contoh nomor 1, yang dimana A berkata, you did an awesome job. You did an awesome job. Itu sudah termasuk congratulating karena dia mengatakan kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena si A itu mengatakan congratulating kepada si B. Lalu yang complimentingnya ada nomor 3 dari si A. Seriously, your acting was fantastic. Your acting was fantastic. Itu adalah complimenting, di mana dia memberi pujian kepada kemampuan si B dalam performanya. Baiklah, itu saja dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kurangnya dari presentasi tersebut. Saya Putra Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.